Semangat, semangat! Sukacita. Hey guys, gimana kabarnya? Hari ini kita ibadah online teens dan youth bareng-bareng ya. Yes! Nah teman-teman, mari kita memuji dan menyembah Tuhan dengan cara yang berkenan kepadanya. Fokuskan diri kita untuk menyembah dan memuji Tuhan, serta buka hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Semangat ibadah online teman-teman. God bless! Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Dalam ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya. Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuritan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuritan. Ada 2 paket pemuritan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari mengikuti pemuritan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil di rumah. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tetapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Silakan lihat di warna jemaat untuk mengikuti sel group yang terdekat, atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Satu kesempatan yang bahagia kita bertemu kembali dalam ibadah online hari ini. Mari kita berikan yang terbaik buat Dia. Saya bacakan di dalam Mazmur 125 ayat 1. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Amin saudara? Amin. Yes, puji Tuhan. Siap dilawat oleh Tuhan sebab Dia adalah Allah yang hadir dalam pujian yang kita naikkan. Haleluya, haleluya Yesus, sebab Engkau hadir. Kuasa-Mu mengalir melawat setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tahta-Mu
Saya percaya kita semua mengalami Tuhan setiap hari, amin. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, ada Tuhan menyatakan dirinya dalam hidup kita. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Haleluya Tuhan, kami beri hati kami masuk lebih dalam lagi menyembah kepada Tuhan. Mari kita beri yang terbaik buat Tuhan, menyembah kepada Dia. Karena Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena
Haleluya Yesus, haleluya Tuhan, haleluya. Oh kami naikkan syukur Tuhan, kami naikkan penyembahan kami, pujian kami. Buat satu nama Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan dan Raja kami yang kami sembah selama-lamanya. Engkau berdaulat atas hidup kami Tuhan, bahkan atas alam semesta, semua dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Allah. Kami percaya firman Allah memberi kami kekuatan baru. Dan iman kami Tuhan boleh semakin erat di dalam Tuhan. Amin. Kami siap Tuhan menerima berkat daripada Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Halo bro and sis, apa kabar? Lama tidak jumpa. Kita jarang kebaktian, kita jarang kesan bertemu kembali lagi. Wah, waktu yang mahal sudah kita lewati. Sekarang kita semua serba online. Oke, mempersingkat waktu. Hari ini saya akan sharing sesuatu yang sangat fundamental dan penting. Dari Matius 25 ayat 1 sampai 13, yaitu tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Waktu saya masih kecil, saya teringat satu permainan yang sering saya mainkan bersama teman-teman saya di rumah, yaitu hide and seek, atau kata lainnya adalah petak umpet. Gimana petak umpet itu? Teman-teman tahu atau teman-teman tidak tahu? Petak umpet itu gampang mainnya. Ada satu orang yang menjaga gawang, dia tutup mata, lalu teman-teman yang lain itu pada ngumpet, pada bersembunyi. Dia ngitung 1 sampai 20 atau 1 sampai 30. Nah, ini yang menarik yang akan kita pelajari. Yaitu saat dia sudah hampir beres menghitung, let's say sampai 20. 19, 20, dan dia mengatakan seperti ini. Ready or not, here I come. Siap atau tidak siap, saya datang mencari Anda. Siap atau tidak siap, saya datang. Apa hubungannya sama cerita kita di Matius 25 itu? Sama seperti Yesus. Dia datang secara tiba-tiba. Ready or not, I am coming. Nah, kisah 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana juga sama seperti itu. Mereka bersiap untuk menunggu pengantin pria. Mempelai pria datang, mereka menunggu dengan membawa minyak. Disinilah drama itu terjadi. Disinilah masalah itu terjadi. Siapa yang suka wedding? Siapa yang suka datang ke wedding? Siapa yang suka datang ke pernikahan? Tahun 2019 November, saya baru menikah bersama istri saya. Pernikahan itu sangat banyak pernak-perniknya. Drama ini, drama itu, kurang ini, makanannya kurang itu, oh yang datang berapa, dan lain-lain, dan lain-lain. Sama kejadiannya, seperti kisah kita pada hari ini. 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana menghadapi drama.
Yaitu saat mereka menunggu mempelai pria datang, 5 gadis bodoh kekurangan minyak. Mereka tidak siap menghadapi hari-hari. Mereka tidak siap menghadapi mempelai pria itu datang. Dan minyak mereka kehabisan. Minyak seringkali di Alkitab adalah simbol dari pengurapan Roh Kudus. Dan kita adalah lampu-lampu yang membutuhkan minyak tersebut. Mari kita buka di Matius 5 ayat 14. Saya bacakan secara cepat. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ingat, kita adalah lampu-lampunya Tuhan yang membutuhkan minyak, yaitu pengurapan Roh Kudus. Kita adalah terang-terangnya Tuhan di tengah dunia yang sedang tidak menentu ini. Bayangkan jika kita adalah lampu-lampu dan jika minyak kita habis, bagaimana kita bisa menerangi sekeliling kita? Yang dunia ini sekarang butuh kita sebagai anak-anak terang di dalam Tuhan Yesus. Lalu kita buka lagi 2 Korintus 4 ayat 7. Berkata demikian, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami. Jadi minyak untuk membakar dan menghidupkan lampu itu berasal dari Allah, berasal dari Tuhan Yesus itu sendiri. Kita butuh minyak itu dan kita harus aware dan kita harus bersiap selalu. Jangan lengah, jangan padamkan minyak itu untuk menghadapi hari-hari yang tidak menentu saat-saat ini. Mungkin masa ini adalah masa yang gak menentu, teman-teman. Masa-masa yang berat dari hari ke hari kita menjalani karena pandemi COVID-19 ini. Mungkin ada teman-teman youth yang sorry to say menghadapi PHK, pengurangan jam kerja, atau teman-teman remaja yang merasa kok jadi beda ini. Kita gak pernah sekolah ketemu lagi dan lain-lain. Atau orang tua kita yang menghadapi kenyataan hidup yang totally different, berubah. Atau kekecewaan. Karena kita ditinggalkan orang yang dikasihi oleh kita. Mari kita buka ayat 5. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Jadi ceritanya 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana ini tertidur. Karena apa, teman-teman? Karena lama menunggu mempelai pria tidak datang-datang. Nah, ini kita harus waspada. Ini makanya kita harus keep your lamp burning. Keep your fire burning. Berdasarkan ayat 5 tadi yang kita baca, mungkin kita melihat Tuhan tidak datang di saat yang kita butuhkan. Mungkin Tuhan datangnya telat menurut waktu kita. Mungkin Tuhan gak datang di saat yang kita harapkan. Dan kita menjadi lemah dan lengah. Itu yang berbahaya. Sangat mudah saat masa yang susah dan tidak kita harapkan, maka iman kita menjadi lemah. Oke, siapa yang pernah ketiduran? Sama seperti cerita kita di ayat 5 tadi. Siapa yang pernah ketiduran di pesawat, di angkot, atau di kereta? Atau bahkan siapa yang pernah ketiduran saat di gereja, di kesan, di kebaktian. Atau sekarang ada yang ketiduran. Ayo ngaku. Saya mau ngaku. Jadi dulu ceritanya singkat aja, saya naik dari sekolah minggu ke remaja. Nah itu harus udah mengikuti kesan, cell group. Pertama kali saya ikutan cell group atau kesan, saya ketiduran. Ketidurannya di mana? Saat worship, teman-teman. Jadi worship, ini yang bahaya. Pas lagi penyembahan. Dan saya tertidur. Saya baru bangun saat teman-teman lagi mau snack. Saya bangunnya pun dengan strategi. Kalau kita ketiduran, ingat harus ada strategi yang kita ciptakan supaya orang nggak tahu kita ketiduran. Tapi sebenarnya mereka juga udah tahu juga sih. Jadi saya bangun, saya buka mata, wah ketiduran nih. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Udah gak ada doa lagi. Itu hanya ingin menutupi bahwa saya capek saat itu. Jadi saya ketiduran. Siapa yang pernah mengalami seperti itu? Sama kejadiannya seperti 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana yang kita bahas pada hari ini. Jangan biarkan iman kita menyerah. Tetap bertahan. Terus menantikan Tuhan. Terus kasih makan iman kita dengan firman Tuhan. Masukin lagi.
Keep your lamp burning. Karena kita nggak tahu kapan dia datang. Jangan sampai kita ketiduran dan kita nggak siap. Jesus is coming soon. Ada 3 poin yang mau saya bagiin tentang Jesus is coming soon. Poin nomor 1, yaitu He comes suddenly. Saat kita sedang di titik yang terendah, Tuhan selalu datang tiba-tiba. Dia Allah yang tiba-tiba. Mari kita lihat ayatnya di Matius 28 ayat 9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Tiba-tiba. Lalu kita lihat lagi di Kisah 2 ayat 2. Berkata demikian, "Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah." Lagi-lagi tiba-tiba. He is a suddenly God. Terakhir, contoh terakhir ada di Kisah 8 ayat 39. Berkata demikian, "Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus." Saat kita di dalam masa yang terendah dalam hidup kita, kekecewaan kita penuh, kesedihan kita sangat menghimpit kita, keadaan ekonomi sangat membuat kita tidak menentu kehidupan sehari-hari ini. Tapi dia adalah Allah yang tiba-tiba. Dia Allah yang tiba-tiba datang untuk menyelamatkan kita. Poin pertama, He is a suddenly God. Poin kedua, He comes in the midnight hour. Kita lihat di ayat 6, Matius 25 ayat 6. "Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, 'Mempelai datang, song-songlah dia.'" Arti song-songlah dia. Dia datang tiba-tiba di tengah midnight hour. Di tengah midnight hour. Apa artinya midnight hour? In the middle of the night artinya adalah saat-saat kita paling rapuh. In the darkest moment, di saat-saat kita paling jatuh di dalam kehidupan kita. Saat kamu paling di bawah, itulah saat kita paling dekat sama Tuhan. Contoh lain di Alkitab, saat Yesus datang ketika murid-murid di tengah badai. Jadi saat waktu itu murid-murid sedang di tengah badai, di kapal, tiba-tiba Yesus datang. Dan malahan murid-murid bilang saat itu, ada hantu. Harusnya Tuhan, tapi malah mereka kesebut hantu. Tiba-tiba dan in the middle, di tengah-tengah kesukaran kita. Saya punya contoh pribadi yang baru-baru ini kami alami sebagai keluarga. Kita semua tahu bahwa Pastor Fu baru meninggal 2 bulan yang lalu, tepatnya di 24 Maret. Saya mau cerita singkat tentang He is God in the middle of the night. Sebelum tanggal 24, yaitu tanggal 23 Maret, Pastor Fu mengalami kritis. Jadi jam 6 pagi kami keluarga ditelepon, harus cepat-cepat ke rumah sakit. Ada apa nih? Jadi kami cepat-cepat ke rumah sakit, lalu rumah sakit bilang, "Pak Siat," karena nama Pastor Fu panjangnya adalah Po Siat alias Fu Xie. Nah, Pak Siat harus dipasang ini itu. Tanpa berpikir panjang. Jika itu menyelamatkan nyawanya dan itu menyembuhkan dia, pasang dok, lakukan dok. Tapi dia jauh, ada di ruang isolasi, kita nggak bisa lihat. Dan kita mempercayakan 100% ke dokter. Jadi lakukan dok, apa yang harus lakukan. Dia bilang, pasien dalam keadaan kritis, mohon doanya saja. Kita berdoa, kita menghubungi teman-teman dimanapun, bahkan di luar negeri, untuk mendukung Pastor Fu. Disitulah saat-saat saya paling khawatir, sedih, karena hanya kita berdua di rumah sakit, yaitu saya dan ibu saya, Pastor Mimi. Kami berdua di situ menangis, Tuhan tolong, Tuhan lewatkan cawan ini dari kami. Setelah 2 atau 3 jam, 4-5 jam, kita berdoa bersama, saya dan ibu saya, lalu gereja dan teman-teman dimanapun berada, berdoa. Puji Tuhan, Pastor Fu lewat masa kritisnya. Mengapa tahu lewat masa kritisnya? WhatsApp-nya tiba-tiba on. Lasinnya tiba-tiba on. Tiba-tiba online. "Pap, you're coming back for us." Dia bilang, "Iya."
Saya percaya di situ Tuhan bekerja. Saat kami berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan tolong papa kami, tolong suami saya, Tuhan bekerja. Tuhan hadir di saat-saat kita paling rapuh. Nomor 1, He is suddenly God. Nomor 2, He comes in the midnight hour. Listen, in your darkest moment is usually the time that God is closest to you. Nomor 3, He comes for an encounter. Ayat 6 dari Matius 25, mari kita baca bersama. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Jadi mempelainya sudah datang, mari kita bertemu sama dia. Mari kita mengadakan pertemuan sama dia. Mari kita ketemu sama dia. Encounter God. Kembali lagi ke cerita Pastor Fu, ayah saya. 2-3 dia sudah pulih. Bahkan saya melihat dari kejauhan, dia sudah bisa ke WC. Dia berdiri. Dan nanti kami akan membuka satu video di mana itu pertemuan saya terakhir dengan Pastor Fu. Saya ada menyelinap sedikit ke jendela. Karena jendela sebelah sana itu ternyata ada ruangan gitu. Jadi saya menyelinap dan saya bertemu Pastor Fu pada tanggal 23 Maret. 23 Maret sore dia bangkit lagi. Dia melawan kritisnya. Tapi yang seperti kita tahu teman-teman, bahwa Pastor Fu meninggal tanggal 24. Pagi-pagi jam 5.15 menurut catatan medis dokter. Saya masih nggak percaya saya mengatakan hal ini. Saya masih nggak percaya saya sharing tentang hal ini. Karena sampai detik ini pun saya nggak percaya bahwa saya sudah tidak punya ayah. Saya masih bertanya-tanya setiap hari sama Tuhan. Tuhan kenapa? Tuhan aku kecewa. Tuhan kenapa? Mengapa Engkau memberi jalan hidup yang begitu terjal bagiku Tuhan? Di tengah-tengah pandemi ini. Wow, it's really hard. It's really hard to face, to be honest. Tapi kita bangun bersama Tuhan. Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Saya belajar suatu hal. Saat tanggal 23-nya, Pastor Fu boleh melewati masa kritis. Tapi tanggal 24 pagi, kami ditelepon. Lalu saya yang menghadapi, ibu saya di luar. Dan dokter tanpa basa-basi, dia bilang pasien sudah meninggal. Wow, hati saya berkecamuk di situ. Tapi yang paling saya pikirkan adalah bagaimana memberitahu kepada ibu saya. Saya sedih, saya menangis, saya teriak. Tapi bagaimana cara memberitahu kepada ibu saya? Itu adalah pengalaman yang luar biasa. Di bawah, lembah paling bawah dalam kehidupan kami, dalam kehidupan saya. Saya belajar satu hal. Walaupun Tuhan sudah menyelamatkan Pastor Fu tanggal 23-nya, 24-nya dia berkata lain. Dia punya rencana lain bagi kehidupan Pastor Fu, bagi kehidupan saya, bagi kehidupan keluarga kami, dan bahkan bagi kehidupan gerejanya yang dia tinggalkan. Tuhan punya rencana yang lain. Satu pelajaran. Your victory is not whether you win or lose what you believe in, but your victory is in Jesus Christ. Atau dengan kata lain, your victory is not your outcome, but He is our victory. Saya mengatakan kata-kata ini cukup berat. Terjemahannya seperti ini teman-teman. Kemenangan kita bukanlah sesuatu yang kita dapatkan. Tetapi kemenangan kita adalah Yesus sendiri. Bagaimana pertemuan kita bersama Yesus di saat kita yang paling rapuh. Di saat kita yang paling sedih dan kecewa. Dan banyak pertanyaan mengapa. Kita nggak mendapatkan jawaban bahwa Pastor Fu sembuh. Tapi malahan kita mendapatkan jawaban bahwa Pastor Fu sudah meninggal. Dan meninggalkan kami sebagai keluarga yang ditinggalkan. Itu berat. Itu sangat berat. Dan saya boleh katakan itu adalah satu lembah yang amat berat bagi saya pribadi di dalam hidup saya. Banyak kekecewaan dalam hidup saya, tapi inilah yang paling berat. Tapi saya belajar satu hal. Walaupun Pastor Fu sudah tidak ada, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan sebagai keluarga dan gereja. Tapi Tuhan memberikan encounter-nya, memberikan pertemuannya kepada saya.
itulah kemenangan kita. Itulah yang kita dapat sebagai suatu hubungan yang sangat baik bersama Tuhan Yesus. Hubungan yang tidak bisa didapatkan apapun dari dunia ini. Satu rongga di dalam kita yang gak bisa diisi oleh siapapun. Bahkan ayah dan ibu kita. Itu hanya bisa diisi oleh Tuhan Yesus. Temukan itu teman-teman. Temukan itu. Your victory is not your outcome. Your victory is Jesus. Saya bisa aja kecewa sama Tuhan. Bisa aja. Karena ini adalah kekecewaan yang paling berat dalam hidup saya. Tetapi saya sudah bertemu sama Tuhan. When you encounter with God, you can do anything through Jesus. Kita balik lagi ke cerita 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Apa yang terjadi kalau kita nggak hidup dengan minyak? Apa yang terjadi kalau kita nggak punya minyak di saat kita menghadapi kekecewaan seperti saya, kesulitan hidup seperti teman-teman, seperti keluarga teman-teman yang sekarang sedang kita hadapi? Apa yang terjadi? Kita lihat di ayat 12. Matius 25 ayat 12 berkata demikian. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Wow. Jadi saat 5 gadis bodoh itu nggak punya minyak lagi, lalu mempelai prianya berkata, aku tidak mengenal kamu. Apa artinya? Kita bisa hidup dengan baju bagus di luar. Tapi kalau dalamnya kosong dan malahan Tuhan gak mengenal engkau. Itu berbahaya. Keep your lamp burning. Jangan hidup tanpa minyak. Jangan hidup kosong. Kita harus terus dipenuhi oleh firman Tuhan. Kita harus terus mengasihi dan setia kepada Tuhan. Di tengah masa-masa sulit seperti sekarang. Lalu bagaimana agar minyak kita tetap terisi dan terjaga? Supaya saat mempelai pria itu datang, kita selalu siap menghadapi segala sesuatu. Walaupun di tengah kekecewaan dan kesusahan kita. To keep our lamp burning. Nomor 1 aja secara cepat. Poin pertama, setia kepada Tuhan. Di Amsal 20 ayat 6. Ingat segala kebaikannya di dalam hidup kita. Dia yang telah rela mati di kayu salib ganti dosa kita. Di tengah masa-masa yang sulit ini, mari saya mengundang teman-teman untuk tetap setia kepada Tuhan. Setia untuk tetap melayani. Setia untuk tetap kebaktian online. Setia untuk terus mengikuti segala firman-Nya yang ada di dalam Alkitab. Setia kepada Tuhan. Poin nomor 2. Tetap mengasihi Tuhan di dalam segala sesuatu. Akhir-akhir ini banyak orang yang kasihnya mulai padam teman-teman. Banyak orang yang kasihnya udah pudar. Karena keadaan yang sulit ini membuat orang-orang menjadi kasihnya tawar. Kena PHK, kena pemotongan jam kerja, orang tuanya ribut, kehilangan orang yang dikasihi seperti contoh saya. Tapi kita harus tetap mengasihi Tuhan Yesus kita. Seperti kasih kita mula-mula. Ada satu lagu yang saya ingat tentang mengasihi Tuhan. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Mari kita mengasihi Tuhan Yesus kita. Walaupun hati kita nggak ingin. Walaupun hati kita sesak. Walaupun hati kita susah. Mari kita tetap setia. Mari kita tetap mengasihi Tuhan Yesus kita. To keep our lamp burning. Mari teman-teman, kita harus tetap menjaga lampu kita terisi sama minyak yang penuh. Karena apa? Karena Tuhan datang secara tiba-tiba. Ready or not, here I come. Jangan menjadi kosong karena tidak ada minyak dari Tuhan. Tidak ada Roh Kudus yang daripada Tuhan. Jangan kasih kita menjadi tawar. Tetap mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Jangan kendorkan iman kita walaupun situasi sulit. Tetap memandang pada Tuhan dan Tuhan selalu bersama kita. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Hai teman-teman, kita bersyukur ya, saya percaya setiap firman Tuhan, pujian penyembahan telah menjadi berkat dan kekuatan buat kita semua.
kita akan mengakhiri ibadah kita sebentar lagi. Namun untuk persembahan, perpuluhan, untuk dana pembangunan gereja dapat dikirimkan ke rekening yang tertera di layar teman-teman sekalian. Ya teman-teman, terkait dengan keadaan sekarang ini, kita harus mengikuti aturan dari pemerintah. Karena dari itu, untuk hari Minggu, tanggal 21 Juni, kita tidak berkumpul dulu di gedung gereja ini, baik untuk kebaktian, kesan, kelas DK, sekolah minggu, setiap doa jemaat maupun alfa, sementara ditiadakan. Kebaktian online pada hari Minggu dapat diakses pada jam 13.31 via Zoom. Link akan dibagikan oleh para pemimpin kesan masing-masing. Mari, kita berkumpul 10 menit sebelum ibadah mulai, agar semuanya sudah ready, dan kita akan dilayani oleh Ko Kris Sukatmono. Beliau adalah gembala dari MDC Lampung. Pasti menjadi berkat untuk kita semua. Ya teman-teman, untuk doa puasa jemaat pada bulan Juni ini, diadakan tanggal 20 Juni jam 2 siang. Secara online di channel YouTube kita, MDC Bogor Online. Jangan lupa teman-teman ya, pengumuman terakhir dan penting banget yaitu jangan lupa untuk kesan online di rumah masing-masing. Silakan kalian mengadakan kesan online masing-masing tiap kesan. Nanti jika ada kendala ataupun ada hal-hal yang mau disampaikan, silakan disampaikan pada koordinator remaja dan youth. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita telah mengikuti rangkaian ibadah yang sungguh sangat memberkati kita dari awal hingga pada akhirnya. Tiba waktunya kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Namun saya mengingatkan kita untuk setiap jemaat tetap menjaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan yang selalu diingatkan oleh pemerintah kita. Jangan lupa kalau keluar rumah tetap menggunakan masker. Kemanapun kita pergi, jangan lupa membersihkan tangan kita, menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Karena walaupun sepertinya PSBB, khususnya di Kota Bogor, mungkin mulai dilonggarkan, namun kita tetap harus menjaga kesehatan kita, sehingga kita tetap sehat dan terlindung dari virus yang mencoba menjangkiti tubuh kita. Mari kita berdoa. Hari-hari ini Tuhan memberikan kita kekuatan untuk kita menjalani kehidupan yang sepertinya new normal. Tapi saya percaya apapun keadaan yang sedang kita alami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sehingga kita mampu untuk menjalani hari-hari kita dalam kemenangan demi kemenangan. Percayalah Tuhan selalu menyertai hidup kita. Mari kita akan berdoa untuk kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kami sungguh bersyukur buat hadirat-Mu yang boleh kami rasakan sepanjang ibadah yang kami ikuti. Tuhan Maha Hadir, dimanapun kami ada, kami merasakan hadirat-Mu yang memberikan damai, sukacita, yang memberikan kami kekuatan yang baru untuk kami menjalani hari-hari kami ke depan dengan keyakinan bahwa Tuhan menyertai kehidupan kami. Itu sebabnya Bapa, kami berdoa kiranya Roh Kudus terus menyertai kami sepanjang 1 minggu di depan. Kiranya apa yang kami kerjakan Tuhan berkati, Tuhan buat itu berhasil. Kami berdoa minta perlindungan-Mu atas sakit, penyakit, atas segala yang jahat. Tuhan lindungi kami ya Tuhan. Dan kami berdoa kiranya damai sejahtera Tuhan turun atas kami. Kami juga berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan memberkati bangsa kami. Di dalam hari-hari ini bangsa kami lagi bergumul untuk menghalau virus di tengah-tengah bangsa ini. Kiranya Tuhan sendiri yang menolong sehingga bangsa kami boleh mengalahkan virus ini. Sehingga banyak orang yang disembuhkan dan virus ini makin hari makin memudar. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami. Kiranya berkat-Mu Tuhan ada atas setiap kami. Biarlah setiap kami menerima berkat yang daripada Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus terus tercurah atas kami, sehingga kami boleh mengalami kemenangan, sukacita, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati Tuhan,
sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua.